Iya, oke. Bisa, Mer. Ya, bisa. Bentar ya, berapa menit lagi? 3 menit lagi ya, Ci. Tunggu teman-teman. Oke. Udah Aku ya, dari record. record, sudah recordnya, Ci. Oke, thank you. Ya, Cik Fani, sorry, silakan. Iya. Shalom semuanya. PPT-nya Ya, digedein kali, Ci ya. apanya? Oh, iya, PPT-nya iya, dibuat sebentar. gede. Oke, oke. Ini kah? Bawah Iya, ya. oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita akan memasuki ke session ketiga. eh ini ceritanya kita lagi kuliah nih ya, udah masuk ke sesi ketiga. Ya, saya mungkin tidak begitu berteriak ya, suara saya kan kedengaran jelas ya. Tidak tahu dari kemarin saya kena batuk, saya sempat telepon Mary, aduh suara saya batuk. Pesawat saya reschedule jam 4:30 dari Makassar ke Surabaya. Akhirnya gimana cara itu saya cancel, saya dapat pesawat jam 9 pagi. Dan bangunnya cukup pagi ya, jadi kurang istirahat. Ya, tapi saya oke lah, saya akan semaksimal mungkin memberikan kepada teman-teman sesi 3 celah di hati ya. Tapi saya ada sedikit ini, saya selalu remind buat teman-teman yang sudah siap jadi pembicara ya. Syarat untuk menjadi pembicara paling pertama kita harus ingat bahwa ini adalah calling dari Tuhan. Ya, bukan dari calling dari panitia atau mungkin karena kita udah lama melayani di Waberkat atau karena kita udah didorong-dorong sama itu, tapi kita harus selalu bertanya kepada diri kita sendiri, betul nggak Tuhan panggil saya untuk melayani dia di Waberkat. Yang kedua pasti kita harus punya talenta mengajar. Ya, kalau kita bisa tahu bahwa pasti kita punya kapasitas ya, kita bisa ngajar ya, oke. Terus kita rindu, kita punya kerinduan untuk memberkati orang lain dan apapun yang kita lakukan ingat semua kita akan lakukan untuk Tuhan. Karena pada saat Anda sudah berbicara di depan, itu biasa banyak sanjungan ya, itu yang membuat kadang kita bisa jatuh. Jadi saya selalu ulang-ulang buat calon pembicara, teguhkan hatimu, yakin bahwa ini betul sudah panggilan Tuhan. Kita punya talenta mengajar nggak? Kita rindu nggak untuk memberkati orang lain karena kita sudah diberkati sebelumnya? Nah, semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, oke. Kita mau masuk ke dalam. saya coba buat skema seperti apa yang dilakukan oleh Devi ya. Ya, skemanya ini yang jalan di hati adalah yang pertama tujuannya. Jadi tujuan, pokok bahasan, penyebabnya, dan jalan keluarnya. Ya, tujuannya adalah wanita yang serupa Kristus yang cakap menjaga hatinya. Terus pokok bahasannya itu adalah menyangkut semua tentang hati. Karena hati itu menyangkut seluruh eksistensi hidup seorang wanita. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati adalah perbendaharaan hidupmu. Nah, apa penyebabnya? Sehingga kita terjadi luka di hati, ketiadaan gambar bapa, tidak ada sentuhan seorang ibu, kepahitan karena penolakan. Jalan keluarnya adalah mengampuni dan diampuni. Dan yang kedua, simpan firman Tuhan di dalam hati. Oke, kita akan memulai ya. Nah, pada saat kita membawakan session, kita harus selalu ingat yang paling pertama kita mau katakan selalu apa itu arti wanita pembawa kehidupan. Ya, wanita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi pembawa kehidupan. Jadi di awal-awal kita membawakan session 3 ini atau session apapun, kita selalu kaitkan bahwa wanita pembawa kehidupan dan apa artinya adalah wanita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi pembawa kehidupan. Nah, karena ini kita masuk ke sesi 3, jadi kita kaitkan sesi sebelumnya, sesi 1 dan sesi 2. Dan kalau perkenalan ya, Ibu-ibu kalau buat slide, kalau perkenalan kita kalau mau perkenalkan family kita cukup satu slide saja. Saya pernah satu kali, kenapa saya katakan ini, saya pernah satu kali pelayanan bersama teman saya.
Waktu dia mau perkenalan awal, itu slide-nya itu ada sampai 7. Dia keluarkan semua anaknya, perkawinannya anaknya, diberkati berapa uskup, ini family-nya, ini anaknya, ini cucunya ya. Jadi saya cuma mau katakan ya teman-teman, kita cukup perkenalkan karena di di camp wanita ini kita juga memang perlu ada touch, ada sentuhan. Kita perkenalkan ini keluarga kita, tapi jangan terlalu panjang. Nanti kesannya audiens bilang, aduh ini sombong sekali ya pembicara ini ya, dipamer-pamer. Ya itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam session. Ya, ini saya kayaknya harus terekam dulu ya. Oke, tujuan sesi 3 adalah menjadi serupa Kristus yang cakap menjaga hatinya. Jadi pembahasan di sini hanyalah kita hanya singgung tentang hati, ya, tentang hati. Ya, mungkin di awal kita mau bicara tentang hati, bicara tentang perasaan, emosi seorang wanita, apa yang terjadi kalau dia marah, apa yang terjadi kalau dia kaget. Mungkin ekspresi-ekspresi itu eksistensi hidup wanita. Terus menjaga hati dengan seluruh kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Di Amsal 4 ayat 23 ini yang akan menjadi menjadi poin penting di dalam ayat firman ini ya. Jadi kita harus bacakan dan kita jelaskan. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya, dan hati itu merupakan perbendaharaan hidup wanita. Artinya hati itu tempat kita menyimpan di dalam merupakan gudang daripada, maksudnya di hati kita itu adalah gudang untuk kita dapat menyerap yang baik atau yang buruk, itu semua kita bisa simpan. Kalau hati kita baik dan benar, maka kehidupan kita baik dan benar. Kalau hati kita jahat, maka kita pun akan menjadi jahat. Apa yang disimpan di hati, diingat di pikiran, dan menjadi milik kita. Jadi pada saat kita membawakan session ini, kita banyak bicara tentang hati, ya, orang-orang yang bagaimana hidupnya terluka, orang-orang yang hidupnya ekspresinya bagaimana, sehingga kita bisa menjelaskan bahwa hati itu adalah sangat penting buat wanita. Ya, karena kalau hati wanita dia terluka, itu pasti ekspresinya lain. Saya baru-baru ini memang ke Makassar ya. Saya ada melihat 2 sosok wanita di mana dia sangat terluka. Memang hidupnya penuh luka. Bayangkan hal-hal yang paling sudah lama-lama masih dia bawa sampai hari ini. Sehingga pada saat kalau dia berbicara, sedikit-sedikit pasti dia nyinggung masa lalu. Karena dia belum beres. Makanya kalau hati kita tidak beres, ya di session ini kita mau mengajak ibu-ibu untuk bagaimana menjaga hati. Kalau hatinya kita pahit, itu akan keluar selalu pahit. Hati kita putih, pasti akan keluar juga putih. Ya, makanya ini penting dikatakan, apa yang disimpan di hati, itu diingat di pikiran, dan itu menjadi milik kita. Kalau kita simpan, perbendaharaan kita ini, kita simpan hal yang baik, maka itu pasti akan ekspresinya keluar juga yang baik. Kalau kita simpan yang buruk, kita mengingat hal-hal yang sudah lama-lama, bahkan orang yang pernah menyakiti kita udah meninggal, tapi kita masih tidak bisa bereskan, itu yang membuat hidup seorang wanita itu tidak akan bertumbuh menjadi wanita pembawa kehidupan. Oleh karena hati menentukan jalan hidup dan merupakan perbendaharaan hidup, maka kita harus cakap menjaga supaya tidak ada celah di hati. Nah, kita akan membawa ibu-ibu ini sorry ya ibu-ibu ya, suara saya ini nah, power statement-nya sesuai dari kita ambil dari Amsal 4 ayat 23, hatimu menentukan jalan hidupmu. Jujur pada saat saya mengikuti camp, waktu saya baru diberikan power statement ini, saya sudah merasa kayaknya ditonjok banget ya. Dikatakan hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, apa penyebabnya adanya celah di hati? Karena ada luka yang tidak atau belum sembuh yang disebabkan ketiadaan gambar Bapa. Kalau bicara tentang ketiadaan gambar Bapa, ya mungkin
bapaknya tidak bisa tidak memiliki figur ayah, Lantai 4 ya? atau papanya ada di rumah tetapi dia tidak berfungsi sebagai ayah, atau papanya di rumah ya sering melukai mamanya ya, jadi sehingga wanita ini bertumbuh menjadi wanita yang luka ya. Yang kedua, tidak ada sentuhan seorang ibu. Wanita juga terluka kalau mama juga, maksudnya dia ada tapi mama ini sibuk, mama ini tidak memperhatikan anak. Sedangkan biasa kadang kita itu biasa suka compare, loh mamanya sana itu kok lebih perhatikan ya atau apa. Jadi dia tidak memiliki figur ibu. Penyebab yang ketiga adalah kepahitan. Nah, kepahitan ini bisa aja dari penolakan atau perkataan atau perlakuan. Nah, perlakuan itu dari siapa? Orang tua, suami, saudara, sesama. Ya, jadi wanita yang terluka hatinya dia tidak bisa berperan sebagai caufa atau pembawa kehidupan. Nah, pada saat kita menjelaskan di sini, mungkin kita bisa ambil gambaran yang mana yang kita merasa kita punya kesaksian di sini, kita bisa cerita ya bahwa kita mungkin tertolak oleh suami atau saudara atau sesama. Nah, di session ini yang perlu sekali kita perhatikan adalah luka di hati secara umum. Semua ya, kita terluka sama orang tua kita, terluka dengan suami, terluka oleh saudara atau sesama atau anak. Tapi di sini yang saya mau tekankan bahwa ini kita terluka secara umum. Jangan sampai yang terlalu detail, kita terluka terhadap contoh, kita sebagai orang tua kita terluka terhadap anak, ya. Karena nanti di sesi 7 itu juga ada. Jadi kita di sini berbicara secara umum wanita yang terluka, yang secara umum dari pihak siapapun yang bisa membuat kita terluka. Mungkin tiada gambar bapak, tiada sentuhan ibu, kepahitan, karena penolakan. Nah, hati-hati, kita mau jelaskan juga kalau wanita itu hidupnya pahit, dia sering terluka, ya, sehingga mengalami kepahitan, itu yang menjadi pintu dosa. Tapi kita tidak usah terlalu panjang juga menjelaskan tentang dosa, karena di sesi 4 juga akan bicara tentang dosa lebih jelas lagi. Ya, oke. Nah, ini yang poinnya. Sorry. Bagaimana menjaga hati? Nah, ini yang poin penting yang harus kita, yang kita harus jelaskan, ini way out-nya. Kita udah cerita tadi tentang hati. Nah, kenapa wanita terluka? Kemudian bagaimana jalannya supaya wanita tidak terluka. Dan kebanyakan pada saat camp, kebanyakan di sesi ini banyak wanita yang hancur ya. Yang pertama, bagaimana kita menjaga hati? Yang pertama, mengampuni dan diampuni. Mengapa harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Ya, kita jelaskan di Efesus 4 ayat 32. Yang berikutnya, jika kita mengampuni, Bapa akan mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Itu ada di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Supaya bebas dari hukuman sebagai penjahat. Mungkin kita perlu bacakan sedikit di Matius 18 ayat 32 sampai 35. Bagaimana seorang raja membebaskan hutang seorang ya, yang hutangnya begitu banyak sampai berapa keturunan tidak bisa lepas hutangnya, tetapi dia dibebaskan karena raja itu murah hati. Tetapi karena dia setelah dia dibebaskan, dia keluar, dia ketemu sama temennya yang ada utang sama dia hanya kurang lebih mungkin anggaplah 50.000 atau 100.000, dia malah temannya nggak bisa bayar, dia malah tuntut harus bayar, bahkan dia maksudnya kayak sampai melakukan penganiayaan. Nah, di sini mau dikatakan pada saat ada yang melaporkan kepada raja bahwa si A ini yang sudah dibebaskan, ternyata dia menghukum sahabatnya yang hanya utang sedikit. Nah, itu akhirnya raja itu bilang, panggil penjahat itu. Ya, artinya ibu-ibu, kalau kita tidak mengampuni, kita disebut sebagai
penjahat. Nah, kalau sebagai penjahat, kalau dulu zaman Romawi, orang penjahat itu, dia itu diikat dengan, hukumannya dia diikat dengan mayat. Ya, kita bisa bayangkan kalau orang yang diikat dengan mayat, ya, mayat itu kalau dia sudah tidak hidup, dia akan ada belatungnya. Ya, jadi kalau manusia yang hidup diikatkan dengan mayat, itu akhirnya manusia itu sendiri akan tergerogoti juga dengan belatung-belatung itu. Ya, supaya diserahkan kepada siksaan algojo. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan diserahkan kepada algojo. Algojo bukan satu aja loh. Algojonya banyak ya. Algojo dalam hidup kita apa? Sakit penyakit, ketiadaan damai sejahtera, gelisah, tidak bisa tidur dan lain-lain. Mungkin kita bisa cerita ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sering sakit kepala, sering nggak bisa tidur, sudah pergi ke dokter, diperiksa apa semua, nggak apa-apa. Nah itu biasanya ciri-cirinya kita luka batin. Biasa ada orang sudah scanning dari atas kepala sampai ke bawah, semua tidak ada penyakitnya. Nah, itu mungkin kita bisa dicek, mungkin kita ada luka di hati. Supaya bebas, supaya bebas dari Beelzebul. Beelzebul ini bicara tentang dewa lalat. Kita tahu lalat itu adalah binatang yang kotor ya, dia suka menghinggap kepada sampah-sampah. Artinya, ibu-ibu tadi yang saya katakan bahwa hati kita itu tempat menyimpan sesuatu. Kalau kita menyimpan yang busuk, yang buruk, kita simpan sampah, luka hati, itu nanti tempat bercokolnya yang dikatakan dewa lalat, yang membuat hidup kita jadi kotor, jorok ya. Kita nggak bisa mengampuni, kita akan menyimpan semua kepahitan itu dalam hidup kita, akhirnya algojo menimpa kita, dewa lalat menimpa kita, bahkan yang dikatakan body of death juga menimpa kita. Dan saya mau katakan bahwa pada saat kita memberikan ini way out-nya, biasanya kalau kita sudah memberikan way out seperti ini, wanita juga saya tahu dia pasti jijik, dia juga takut, dia juga ngeri ya. Jadi di session ini kita mau mengajak ibu-ibu yang terluka hatinya, yang selama hidupnya yang saat ini menjadi pembawa kematian, kita harus membawa mereka untuk menjadi wanita pembawa kehidupan yang cakap menjaga hatinya. Nah, mengapa kita minta diampuni? Di Matius 5 ayat 23 itu semua ada di buku ya. Di sini saya cuma mau katakan bahwa persembahan kita sia-sia kalau hati kita masih ada menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, terus kita doa kepada Tuhan, kita pasti kan nggak didengar doa kita. Karena apa? Ini karena kita masih menyimpan kepahitan, dendam di dalam hati kita, ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh menjadi wanita yang cakap menjaga hati adalah kita simpan firman di dalam hati kita. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan bahwa buanglah semua yang kotor dan kejahatan dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kembali lagi kita mau tekankan, hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, pada saat penutup, kita ambil kesimpulan bahwa kita bisa katakan bahwa kita menjadi wanita, di mana kita adalah makhluk perasaan, kita makhluk halus, kita harus belajar mulai hari ini untuk melepaskan semua kepahitan-kepahitan. Ya, hati kita mau isi segala sesuatu yang baik, sehingga kita bisa bertumbuh. Nah, kita mau ulang lagi bahwa kita belajar untuk mengampuni dan diampuni dan menyimpan firman di dalam hati kita. Terus kita sebutkan power statement lagi, hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, pada saat berdoa itu tantangan, ada tantangannya. Kita mau ajak ibu-ibu yang hari ini mau melepaskan segala kepahitan, segala luka hati, kita ajak, kita boleh tantang mereka untuk maju ke depan. Siapa yang masih berat, siapa yang masih belum bisa mengampuni, Anda boleh maju ke depan. Ya, ibu-ibu perhatikan kalau ada manifestasi, kita jangan terpengaruh. Karena wanita kalau yang terlalu sakit, dia akan banyak manifestasinya ya. Nanti bisa pingsan lah, jatuh lah, berteriak-berteriak. Kita sebagai pembicara kita jangan pengaruh. Dan setelah kita ajak juga para pendoa untuk mendoakan, selesai itu pembicara juga wajib untuk menutup kembali session itu. Ya.
Ya, itu mungkin sementara dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh Ya, ditanyakan, Cik Fani. boleh. Mungkin ada yang mau bertanya. Sorry ya, suara saya dulu serak banget. Bu Fani, mau Ini tanya. juga Cik Fani, iya. Silakan. Eh, goal dari sesi ini apa Bu Fani? Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Iya. tanya Bu Fani. Ya, siapa? Oke. Linda Bu Fani. Linda, iya. Masuk ke pokok, kita masuk ke tujuan sesi. Kita bicara mulai tentang hati, itu kurang lebih juga 10 menit. Terus kita masuk di isi kurang lebih 20 menit. Terus way out-nya itu 10 menit juga. Jadi pertama itu, sorry ya, perkenalan 5 menit, pokok bahasan itu kurang lebih 10 menit, isi 20 menit, penutup 10 menit. Ya, pas 45. Hati-hati ya teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan kalau kita bawa session, yang paling penting adalah kebenaran firman Tuhannya. Nanti sharingnya boleh kita tambahkan, boleh kita mau sharing, nggak usah the whole story. Umpamanya dari yang kemarin kayak Devi udah jelaskan ya, kita harus mau bicara tentang bagaimana ulat yang menjadi kepompong. Ulatnya jangan terlalu banyak. Yang penting kita setelah jadi kepompong, kita itu perubahannya yang dibutuhkan. Ya, jangan cerita terlalu lama. Apalagi kalau kesaksian kita banyak loh ya, banyak item kesaksian kita, wah, waktu kita pasti nggak cukup. Makanya saya selalu tekankan tolong PowerPoint 20. 5 menit satu PowerPoint kali 20 sudah 100 menit. Kalau kita bisa memanage waktu ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk awal-awal hati-hati. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sis, saya mau bertanya. Iya, Sis. Tadi kan di Sister sampaikan di terakhir itu kalau misalnya ada manifestasi jangan terpengaruh. Manifestasi yang dimaksudkan itu tadi Sister sampaikan bahwa seperti ada yang teriak-teriak, ada yang sampai gimana ya, histeris begitu. Bukankah itu yang disebut resting? Terus mengapa maksudnya jangan terpengaruh itu seperti apa ya sih? Bukankah seharusnya ketika dia mengalami hal itu, kita sebagai pembicara bukankah harusnya mengambil tindakan untuk mendekati dan mendoakan, begitu maksud saya. Tadi penjelasannya seperti apa ya? Saya mohon dijelaskan lagi. Kenapa saya katakan jangan terpengaruh? Karena kita ini sebagai pembicara, kita masih ada di depan. Kita harus menyelesaikan tugas kita, membawakan session 3 sampai penutup. Maksud saya kenapa kita jangan terpengaruh? Karena kalau umpamanya ada yang resting, ada yang sampai berteriak, itu adalah tugas daripada si doa. Jangan sampai kita mengabaikan peserta yang lainnya yang di depan mereka masih butuh doa. Ya, karena biasanya di session ini banyak sekali manifestasi. Ya, seperti Bu Mutiara katakan, ada yang resting, ada yang mungkin bahasa roh, ada yang berteriak, ada yang orang kan biasanya kalau terlalu kepahitan itu udah manifestasinya udah macam-macam. Ya bahkan dia mau pukul juga. Ya pernah sekali juga saya mengalami dia mau pukul juga pembicara. Bahkan ambil kursi, kita bicara tentang ini, dia ambil kursi, mau banting kursi. Nah itu, kita jangan terpengaruh bahwa kita pergi tahan orang itu, enggak. Maksud saya kita jangan terpengaruh, kita harus menyelesaikan session kita sampai selesai tuntas. Kalau nanti selesai sesi, mungkin dia mau konseling sama kita, oke, welcome. Tapi kita harus selesaikan dulu tugas kita sebagai pembicara
di session 3. Itu maksud saya Bu Mutiara. Bukan bahwa kita jangan terpengaruh, enggak. Kita malah care, kita peduli, tapi nanti. Jangan pada saat di dalam momen kita di dalam acara session itu. Mungkin menjawab ya Bu ya? Ya, baik Mbak Sista, makasih banyak. Iya, Halo Tiffany, aku mau nanya. iya. Jadi itu tentang sesi ini ya, tentang way out-nya tadi itu ya. Setelah yang tentang Matius 18:32-35 itu aku ngerti, tapi ketika nyampe ke Belzebul itu bisa tolong lebih dijelaskan, Mbak. Itu maksudnya Ya. hubungannya itu di mana gitu. Ya, itu Belzebul itu kan bicara tentang lalat. Kita tahu kan kalau lalat itu dia suka nyantol di sampah-sampah ya, di tempat-tempat yang kotor. Sama kalau wanita yang menyimpan kepahitan, sebenarnya dia sedang menyimpan sampah. Bukan lalat aja yang datang, tetapi raja lalat yang menghinggapi kita. Bisa bayangkan bagaimana kebusukan itu yang ada dalam hidup kita. Ya, mungkin itu. Itu Oke, contoh oke, aja oke. Belzebul ada, iya. Ah, Raja iya. lalat. Iya, Intinya supaya kita nggak bawa sampah dalam hati kita gitu kan ya, Ci ya. iya. Dalam artian semua luka-luka kita mau rilis itu semuanya. Kalau tidak salah dulu waktu camp itu kayak itu ada yang ilustrasi, ada yang dipanggil ke depan, terus dibawai banyak barang, itu rasanya cek berarti gitu. Kalau tidak salah Oh, dulu iya. waktu itu kan ada ya itu ya di situ tuh ya kalau tidak salah ya. Iya, itu bisa juga ya. Maksudnya kalau kita itu menyimpan luka di hati kan perbendaharaan hidup kita itu ya. Kalau kita luka ya, kita simpan. Umpamanya ada yang mertua sakitin kita, kita bawa tas. Itu bagus juga. Ilustrasi Ya. itu kita bawa tasnya mertua, kita bawa tasnya suami, kita bawa tasnya teman kita bawa tasnya anak kita. Akhirnya apa? Hidup kita kan jadi bungkuk, kita nggak bisa berdiri. Akhirnya kita menjadi wanita pembawa kematian. Kita nggak bisa hidup. Ya, ya itu Ya. Diana ya. Boleh Ya, ilustrasi itu boleh. Ini terserah dari pembicara. Mungkin Anda mau bawa ilustrasi yang seperti itu juga boleh juga. Analogi bisa juga. Tapi ingat itu merupakan yang saya katakan aksesoris, bukan esensi. Yang paling Ya. penting esensi dulu kita masukkan. Kalau esensi sudah masuk, kita mau tambahin, kita ada waktu, oke, boleh. Karena biasa wanita juga kalau kita berikan dia analogi, kita berikan dia contoh, kayaknya lebih gampang masuk. Ya, Iya. Diana ya? Oke, thank you. Iya. Oke, ada lagi? Yang sesi 3 itu skemanya adalah paling pertama kita jelaskan tujuannya. Saya biasa suka ngomong kepada teman-teman, kalau tujuan sesi kita nggak usah tulis di slide. Tujuan sesi itu untuk kita yang pembicara. Bahwa kita mau bicara bahwa ini adalah kita mengajak wanita untuk cakap menjaga hatinya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam, setelah tujuan sesi kita masuk ke dalam pokok bahasan tentang hati. Setelah itu kita jelaskan apa yang terjadi kalau hati terluka, apa penyebabnya, dan kemudian yang terakhir yang paling penting way out-nya. Tapi biasanya proporsionalnya way out-nya itu biasa waktu tinggal 5 menit, tinggal dibacakan. Akhirnya wanita tidak cakap menjaga hatinya. Way out-nya harus kita jelaskan secara detail. Ya, itu aja. Jangan lupa power statement, jangan lupa yell. Ya,